Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pinang 3, Bapak Mas Han Kurniawan SPDSD. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf SDN Pinang 3. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini yang telah mengikuti acara melalui Zoom tentang implementasi budaya positif. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk acara yang pertama yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Mas Han Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada calon guru penggerak yaitu Bapak Didin Muhyiddin SPD dan Ibu Waria SPD. Yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru yang mengikuti Zoom kegiatan dari calon guru penggerak. Yang pertama, kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat yang besar, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga kita melaksanakan kegiatan Zoom yaitu dari calon guru penggerak. Salam dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka kegiatan dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan pada kegiatan ini kita dapat menghasilkan manfaat kepada kita sebagai guru. Mudah-mudahan dapat mengimbaskan budaya positif di sekolah SDN Pinang 3 kepada semua guru melalui Google Meet. Semoga membawa dampak positif buat kita semua. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengimbaskan kepada kita sebagai guru, bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita di sekolah kita sebagai guru, terutama yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, dan kita sebagai guru dapat mengikutinya sesuai dengan keadaan zaman, yaitu memajukan terutama dalam bidang kemampuan yang kita miliki, yaitu sebanyak 4 kompetensi. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini apa yang kita ikuti bersama yang disampaikan oleh calon guru penggerak yang diikuti oleh kita semua, guru dapat mempermudah kegiatannya terutama dalam kegiatan belajar mengajar dan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak atas sambutannya. Adapun acara yang kedua yaitu langsung saja untuk acara implementasi budaya positif ini, untuk pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Waria SPD. Waktu dan tempat, waktu dan virtual kami persilakan. Kepada Ibu Waria, saya persilakan. Baik. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pinang 3, Bapak Mas Han Kurniawan SPD. Yang saya hormati pemateri kedua yaitu Bapak Didin Muhyiddin SPD.
Yang saya hormati rekan-rekan guru dan pegawai SD Negeri Pinang 3. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu walaupun di virtual ya, jauh di mata dekat di hati ya Bapak Ibu. Ya. Pada hari ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang ingin memberikan pengimbasan tentang materi yang kita dapatkan di guru penggerak, yaitu pada acara implementasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan apabila nanti baik bisa bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita ada perubahan. Ya, untuk materinya minta tolong Pak Didin di-share. Baik Bapak dan Ibu, mungkin di layar Bapak dan Ibu sudah ada ya. Di situ ada pengimbasan budaya positif di SD Negeri Pinang 3 dari saya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar istilah budaya ya. Ya. Budaya itu adalah suatu kebiasaan. Kebiasaan yang terbiasa ya. Bapak dan Ibu, pada kali ini kita terfokus dengan yang budaya positif. Tentunya di keseharian Bapak dan Ibu menghadapi putra-putri di siswa di kelasnya, sudah ada budaya positif yang pernah dilakukan. Cuma istilahnya tidak disebut dengan budaya positif. Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan apa di sekolah atau di kelas? Ada yang bisa berpendapat? Silahkan. Bu Holis mungkin? Bu Holis bisa berpendapat tentang budaya positif yang sudah pernah dilakukan di kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, mungkin ada lagi. Ada lagi? Salaman kepada bu guru dan ya, betul. Staf menyambut siswa di depan siswa datang sekolah. Setiap hari Jumat kita melaksanakan apa? Ya kan? Di SD Pinang 3 sudah diterapkan bahwa setiap Jumat pagi kita melaksanakan tadarus bersama dan tausiah. Itu adalah merupakan budaya upacara bendera setiap hari Senin. Betul, untuk nasionalisme ya. Nah, itu semua sebetulnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan akan menjadikan budaya yang positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan penuh tanggung jawab. Nah, hal ini sebetulnya adalah sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, lalu apa itu disiplin positif? Jadi budaya positif akan bisa terwujud bila di situ didukung dengan disiplin positif. Bapak dan Ibu tentunya sudah seringlah memberikan motivasi kepada anak atau menghimbau kepada anak supaya disiplin. Ya, disiplin itu belajar yang benar atau belajar dari kebenaran atau tepat waktu bisa ya diartikan mungkin. Nah, di sini dalam disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan.
atau ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Jadi titik beratnya adalah penerapan disiplin, tetapi tidak adanya kekerasan atau ancaman. Ya, mungkin kita sering loh anak kita akan disiplin kelasnya nih. Kalau tidak kalian tidak membersihkan kelas akan ibu hukum atau diberikan sanksi. Itu penerapan disiplin, tetapi bukan disiplin positif. Lalu yang kedua, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi dalam penerapan disiplin positif di sekolah, semua berpihak pada murid. Nah, murid sendiri yang memahami tentang konsekuensi yang mereka lakukan. Kegiatan yang mereka lakukan semuanya ada konsekuensinya dan mereka akan menyadarinya sendiri. Nah, jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa harus ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi secara sadar sendiri mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan disiplin. Baik, dengan adanya disiplin positif itu bermuara pada munculnya nilai-nilai kebaikan. Karena kita ada di kurikulum Merdeka, kita bermuara pada nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Untuk kelas 1 dan 4, Bapak Ibu guru yang wali kelas 1 dan 4 mungkin sudah mengenal nih adanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 yang kita ingin wujudkan dari murid-murid kita, yaitu 1, menjadi murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. 2, berkebinekaan global, yaitu kita harus meningkatkan tumbuh sifat dari anak untuk selalu menghormati apa yang ada walaupun dengan perbedaan-perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, suku, ras, atau yang lain, pekerjaan manusia dan sebagainya, mereka akan tumbuh sifat saling menghormati. Lalu ada sifat gotong royong atau bekerja sama. Mereka antara siswa saling bekerja sama, antar guru dengan siswa bekerja sama, guru dengan orang tua bekerja sama. Lalu yang keempat adalah sifat mandiri. Siswa bisa memiliki sifat mandiri, bisa mengerjakan tugas, ya, tidak harus diancam-ancam, tidak harus ada hukuman karena tidak mengerjakan tugas. Dia menyadari sendiri bahwa itu adalah tugas mereka. Dan siswa harus bernalar kritis, selalu mencari solusi, mencari pemecahan masalah dari permasalahan yang mereka hadapi. Dan siswa juga berkreatif, selalu menemukan inovasi-inovasi atau pemecahan masalah selain yang ada, ya. Lalu yang selanjutnya, ya. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif juga perlu adanya motivasi. Mungkin Bapak dan Ibu sering ya bilang di RPP ya, biasanya di awal atau di apersepsi, di situ tertuliskan guru memberikan motivasi kepada murid. Kira-kira apa arti motivasi itu? Ada yang bisa memberikan komentar? Bu Marini mungkin? Apa itu motivasi? Atau siapa? Pak Didin? Apa itu motivasi? Biasanya kan guru memberikan motivasi kepada murid untuk belajar atau untuk mengikuti pembelajaran dengan baik pada saat itu. Baik, arti motivasi sendiri adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri
pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ketika manusia ingin melakukan suatu tindakan, pasti ada motivasinya. Nah, di sini dengan ingin diwujudkannya budaya positif, ada 3 motivasi perilaku manusia yang kira-kira mendukung terbentuknya budaya positif, di mana motivasi yang mana. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya dalam diri mereka itu motivasinya adalah untuk menghindari masalah, yaitu menghindari sebuah hukuman. Nah, motivasi ini adalah motivasi yang paling terendah dan bersifat eksternal. Jadi dia melakukan suatu kegiatan karena suatu dorongan dari luar tubuh mereka, dari luar pikiran mereka. Lalu yang kedua, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka melakukan sesuatu dengan harapan ingin mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal karena dipengaruhi adanya imbalan. Lalu yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, dan akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, inilah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi orang yang memiliki disiplin positif. Karena motivasi ini berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dengan motivasi ini orang akan tahu kedudukan mereka, tugas mereka. Walaupun tidak ada hukuman, walaupun tidak ada penghargaan, mereka akan melakukan kegiatan tersebut karena mereka mempunyai berpikiran positif, itu adalah merupakan tujuan kebenaran. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan mengenal istilah baru. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang pertama adalah hukuman. Bapak dan Ibu mungkin bisa berpendapat. Saya memberikan gambaran seperti ini. Pada suatu hari, anak namanya Budi, dia itu tidak mengerjakan PR. Nah, setelah itu saya sebagai guru memberikan memerintahkan dia untuk menuliskan perjanjian. Saya berjanji tidak mengerjakan PR sebanyak 100 kali, berarti hampir berapa lembar itu kertas dihabiskan. Lalu yang kedua, ada seorang guru olahraga misalnya, dia sudah berjanji dengan anak muridnya atau memberikan perjanjian tuh antara murid dan guru olahraga. Anak-anak, kalau jam olahraga harus tepat waktu datang ya. Nanti kalau datangnya terlambat, kalian harus lari keliling lapangan 2 kali. Nah, dari gambaran tersebut kira-kira mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Silakan mungkin Pak Didin bisa jawab. Pak Didin bisa berkomentar
dari gambaran yang tadi? Kalau menurut saya, kalau untuk contoh cerita yang pertama itu adalah termasuk dari hukuman, ya. Dan contoh yang kedua adalah konsekuensi. Kenapa saya sebut dengan konsekuensi? Karena olahraga tersebut sudah membuat peraturan dan sudah mensepakati peraturan tersebut kepada siswa-siswi. Jadi siswa-siswi sudah mengetahui apabila ada pelajaran olahraga dan dia terlambat, maka konsekuensi yang mereka harus dengan di lapangan selama satu pekan. Nah, jadi konsekuensi itu adalah siswa telah mengetahui peraturan yang telah dia buat dan sudah disepakati oleh guru. Baik, terima kasih Pak Didin atas tanggapannya. Betul. Nah, jadi di sini kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Artinya anak tidak tahu apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukan hal tersebut. Karena aturan atau hukuman itu adanya dari aturan dan mereka melanggar aturan. Nah, aturan dibuat, anak tidak terlibat. Nah, hukuman bersifat satu arah. Jadi guru yang tahu adalah guru. Saya membuat peraturan ini, anak hanya menjalankan saja. Nah, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Lanjut, Pak. Sekarang konsekuensi. Ya, dari gambaran yang tadi bahwa guru olahraga itu bersepakat dengan murid apabila murid datang terlambat dia akan keliling lapangan, maka ini yang disebut dengan konsekuensi. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun dalam jangka waktu yang pendek karena mereka lakukan dengan keterpaksaan atau keharusan. Lanjut yang untuk istilah yang terakhir adalah restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu baru mendengar nih tentang istilah restitusi. Nah, restitusi ini adalah tahapan dari hukuman konsekuensi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Kosen 2004. Nah, restitusi sendiri ada memiliki karakter, yaitu satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apabila anak itu berbuat salah, maka anak tersebut akan tahu, oh ini loh salah saya, seperti itu. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi bukan merupakan kita hakimin, kita hukum, ya, tapi restitusi itu ada untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Murid yang mempunyai kesalahan kita tawarkan. Bukan kita paksa kamu harus seperti ini, tapi kita tawarkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, untuk yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Dalam diri anak harus ada kesadaran. Dia melakukan perbuatan salah, nah kita tuntun mereka. Bukan kita tidak usah memberikan gambaran kepada mereka, tapi mereka sendiri tahu solusinya, tahu perbuatan salah saya, akibatnya seperti apa. Mereka mempunyai kesadaran dalam diri. Nah, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk kebutuhan dasar manusia nanti akan dijelaskan oleh Pak Didin ya. Ya, untuk selanjutnya. Baik, dalam kita mewujudkan budaya positif, juga kita boleh membuat sebuah keyakinan kelas. Next. Nah, saya sudah mengirim YouTube saya di WA grup SD Pinang 3. Bapak Ibu sudah melihatnya dan terima kasih like dan subscribe-nya. Nah, di situ adalah proses membuat keyakinan kelas.
bawahnya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Adalah suatu keyakinan atau hal yang ingin diwujudkan, yang merupakan kesepakatan bersama. Kelas adalah ibaratnya sebuah rumah, kelasnya ingin dibuat seperti apa. Nah, kita membuat kesepakatan kelas, dan videonya bisa dilihat di YouTube saya ya. Oke, yang selanjutnya di sini saya tampilkan budaya-budaya positif. Yang pertama adalah membaca surat pendek dalam juz amah sebelum belajar, paling tidak 1 surat 1 hari, biar anak murid kita banyak menghafal tentang surat pendek juz amah, karena mayoritas adalah kita beragama Islam. Yang berikutnya adalah ini kebiasaan positif dari kelas, yaitu mewajibkan membawa bekal dari rumah untuk mengurangi sampah. Yang ketiga adalah adanya tadarus bersama dan tausiah Jumat. Nah, yang keempat nih, saya sedang ada proyek membuat literasi ya, literasi menulis untuk anak kelas 5. Cuma saya belum tampilkan di sini. Tapi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat buku anak murid saya di lain waktu. Terima kasih, Pak. Mungkin hanya itu dari saya materinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa menerima materi saya. Baik, Zoom meeting kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Didin Muhyiddin SPD. Beliau adalah calon guru penggerak Kota Tangerang Angkatan 5 yang berasal dari SD Negeri Pinang 3. Kepada Bapak Didin Muhyiddin SPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Arya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pinang 3, Bapak Masan Kurniawan SPD, yang saya hormati dan yang saya banggakan pada seluruh Bapak Ibu guru beserta staf SDN Pinang 3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara implementasi budaya positif ini, walaupun kita berkumpul dengan cara virtual. Salawat berserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Langsung saja, sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Arya tentang budaya positif. Ya, tadi kita sudah mengenal istilah-istilah baru yang sebelumnya mungkin kita sebagian sudah mengenal tentang budaya positif. Ya, tadi kita sudah mendengar tentang adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya akan melanjutkan tentang apa yang telah dijelaskan oleh Bu Arya tadi. Sebelumnya saya mohon izin untuk men-share screen terlebih dahulu. Oke, gimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Oke, sudah ya. Sudah ya. Oke. Di sini saya akan melanjutkan tentang budaya positif yang dijelaskan oleh Bu Arya. Ini saya akan menjelaskan tiga kita, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Ya, dan yang keenam yaitu segitiga. Ya, untuk pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya,
bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, jadi dari contoh-contoh itu adalah kebutuhan yang kita butuhkan untuk kita bertahan hidup. Ya, tadi contohnya itu ada kesehatan. Ya, dengan adanya kesehatan kita dapat bertahan hidup. Ya, mudah-mudahan sini kita selalu diberikan kesehatan. Ya, yang kedua yaitu rumah. Rumah juga adalah salah satu di mana kita bisa bertahan hidup. Ya, bagaimana coba kita bayangkan kalau misalkan di sini kita tidak ada rumah. Dan yang ketiga itu contohnya itu adalah makanan. Jadi itu mungkin ada beberapa lagi contoh agar kita mendapat hidup. Ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, jadi kasih sayang ini dan rasa diterima itu adalah kebutuhan hidup kita. Ya, jadi kebutuhan bagaimana kita dapat diterima di suatu kelompok, dapat dikasihi di suatu kelompok. Jadi ini adalah suatu yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini hubungannya dengan kekuasaan sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan didengarkan dan jadi untuk penguasaan ini adalah yang akan membuat kita menjadi terampil dan diakui atas seperti itu. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, jadi untuk yang terakhir itu adalah kesenangan. Jadi dengan adanya kebutuhan ini kita dapat melengkapi dengan adanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita sudah memiliki 5 kebutuhan ini, kita sudah bisa disebut dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Untuk selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol bagi seorang. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Dan yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Oke, untuk yang pertama yaitu penghukum. Untuk yang pertama yaitu penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun fisik. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum menerapkan posisi. Biasanya kita selaku guru, biasanya disebut penghukum biasanya menggunakan kata ini. Ya. Patuhi aturan saya atau awas. Biasanya pada guru yang memiliki rasa penghukum itu biasanya ada rasa mengancam pada siswa. Nah, di bawah ada contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan untuk si penghukum. Nah, biasanya penghukumnya memiliki nada suara dan menggunakan bahasa tubuh, matanya biasanya melotot, jari menunjuk,
dan menghardik biasanya contoh dari penghubung itu ya, mudah-mudahan kita di sini tidak menggunakan 5 posisi kontrol yang pertama ini seperti itu. Dan kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya, dibandingkan penghukum. Ya. Pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, merasa bersalah atau rendah diri. Kata yang keluar dengan akan seperti biasanya ini guru yang membuat posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ini seperti ini biasanya menggunakan contohnya dulu. Ibu sangat kecewa sekali Jadi dengan adanya kalimat seperti ini, ya, siswa yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu tersebut, siswa merasa bersalah akan perbuatan yang telah dia seperti itu. Nah, biasanya pembuat merasa bersalah ini menggunakan nada suara yang melas, ya, gitu. Jadi kita di sini menggunakan kata yang melas, halus, sedih, dan menggunakan bahasa tubuh merambat pada anak lesu. Nah, biasanya ini seperti merangkul atau ya. Dan hasil, ya. Jadi kalau kita membuat merasa bersalah, hasilnya itu murid akan merasa bersalah. Ya, bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Jadi setelah kita menasehati siswa dengan posisi kontrol membuat merasa bersalah, dia akan merasa bersalah dan salah yang telah dia lakukan. Seperti itu. Ini adalah posisi kontrol dan posisi kontrol yang ketiga yaitu adalah guru sebagai guru. Pada posisi ini tidak akan murid, akan tetap berupa mengontrol murid melalui persuasion. Ya, jadi dengan guru sebagai teman ini tidak akan mengancam murid. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan itu kata-kata guru sebagai teman. Nah, biasanya guru sebagai teman ini menggunakan nada suara yang ramah, dan bercanda. Dan menggunakan bahasa merapat pada murid. Biasanya muridnya duduk mati dan di situ guru membicarakan masalah yang telah dilakukan murid itu dengan akrab dan bercanda gitu. Dan hasil yang telah kita jalani oleh guru, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, jadi dengan kita memberikan nasihat kepada siswa kita dengan cara sebagai teman, nah di situ murid akan merasa senang, dan tidak takut apa yang telah ia lakukan dan akan merasa akrab dengan guru. Itu adalah posisi kontrol yang ketiga. Ini adalah posisi kontrol yang keempat, yaitu memantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas yang kita awasi. Posisi pemantau pada peraturan dan konsekuensi. Jadi untuk pemantau ini biasanya yang sudah ditunjuk oleh jadi ditugaskan oleh satu guru yang memantau apabila ada salah satu siswanya yang melakukan kesalahan. Dan untuk pemantau ini biasanya peraturan itu sudah disepakati oleh guru, dewan guru, dan juga murid. Nah, makanya setelah kita melakukan peraturan tersebut ada konsekuensi.
seperti itu. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Arya di atas. Guru olahraga ya, apabila ada siswanya yang terlambat, maka siswa yang terlambat tersebut akan berlari mengelilingi lapangan selama. Nah, itu adalah salah satu konsekuensi siswa yang telah melanggar peraturan. Nah, biasanya teman menggunakan nada suara yang bahasa tubuh yang formal. Tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak bercanda. Ini biasanya menggunakan nada-nada yang datar dan hasilnya untuk pemantauan ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ya, karena telah melanggar salah ya. Seperti yang tadi saya katakan, jadi untuk peraturan tersebut siswa sudah mengetahui apa konsekuensinya apabila siswa melanggar peraturan. Itu adalah pemantau posisi kontrol yang ya. Dan posisi kontrol yang kelima yaitu manajer, guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi untuk manajer ini guru dan murid membuat peraturan dan murid yang membuat peraturan, kemudian murid yang membuat solusinya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan ada murid yang membuat kesalahan, ya jadi murid itu sendirilah yang akan membuat solusi. Dan posisi kontrol yang ini biasanya menggunakan nada suara yang lurus, bahasa tubuh yang tidak kaku, yang mendekat ke murid. Oke, itu mungkin kontrol. Ya, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang restitusi, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Arya yaitu tentang restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi yang harus kita jadi untuk bagaimana kita mengajak siswa yang bersalah agar siswa itu tidak melakukan kesalahan kembali. Nah, untuk menasihati siswa yang bersalah, jadi kita melakukan 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau dari anak yang bersalah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi dari siswa yang merasa yang salah menjadi merasa dia tahu bahwa akan mengalahkan identitas anak dari orang yang gagal. Oke, itu untuk menstabilkan identitas. Jadi untuk menstabilkan identitas, di sini guru biasanya menggunakan berbuat salah itu ini kita tidak boleh menggunakan. Jadi dengan kata berbuat salah itu akan membantu siswa ini berarti kalau kita berbuat kesalahan berarti tidak apa-apa. Perkataan tidak ada manusia yang ada juga saya juga pernah melakukan. Jadi untuk menstabilkan identitas di awal kita menanyakan terlebih dahulu kenapa siswa itu melakukan kesalahan, kenapa siswa itu melakukan kesalahan, itu untuk menstabilkan identitas siswa.
Yang kedua validasi tindakan yang nah, setelah kita melakukan identitas siswa, ya, atau menanyakan kenapa siswa melakukan seperti itu, nah selanjutnya kita melakukan validitas yang salah. Biasanya kita di sini bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi dengan adanya kata-kata ini, siswa akan berpikir, oh, ternyata perbuatan yang saya lakukan itu tidak salah, tidak benar. Gitu. Nah, terus untuk validitas tindakan juga biasanya kita menanyakan ke siswa, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu benar? Mungkin siswa akan menjawab, tidak apa, perbuatan yang saya lakukan itu salah. Nah, ini adalah segitiga yang kedua. Adapun yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ada juga apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi untuk menanyakan keyakinan, tadi kan kita sudah melakukan validitas yang pertama tadi mentadikan identitas, ya. Jadi melakukan validitas tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini, kita menanyakan kepada siswa, apakah kamu akan melakukan kesalahan ini? Dan biasanya untuk menanyakan keyakinan ini kita akan menanyakan kepada siswa, ya, bagaimana siswa itu tidak akan mengulangi kesalahan itu. Oke, mungkin hanya ini yang misalnya saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Baik, terima kasih Pak Didin sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi, tentang apa itu posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia ya. Bapak dan Ibu masih ada waktu kalau ada yang ingin berpendapat atau menyampaikan testimoni atau apa, menyampaikan pendapat tentang kegiatan kami. Bu Marini, adakah di situ? Bu Marini atau Pak Santani? Iya, nggak ada, Bu. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas ya? Ya, ini terdengar tidak? Bunyi-bunyi krak-krik. Jadi saya terdengar nggak Pak? Itu tadi aja paduan. Nah, saya terdengar jadi kayak campur aduk dengan suara kayak bunyi gitu. Baik Pak Samdani, saya minta testimoninya dengan kegiatan ini. Bisa dibuka? Ya, saya rasa cukup baik, Bu. Kalau ini diadakan, tapi kayaknya materinya berulang ya, itu juga dari kemarin. Ya, karena kemarin ada trouble, jadi kami ulang. Ya. Oh, jadi pengulangan kemarin ya, ada kesalahan. masih tentang budaya positif. Makanya saya loh, kok ini kayak kemarin juga. Betul, nanti perlu menambah. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih Pak Samtani atas partisipasi. Kami dari dan Pak Didin berharap mudah-mudahan dengan pengibasan dari kami tentang budaya positif, kami bisa memberikan gambaran tentang bagaimana Bapak dan Ibu bertindak untuk mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita. Jadi kita akan semakin baik
apa yang sudah ada kegiatan positifnya akan ditingkatkan dan mungkin ada penambahan lagi tentang kegiatan positif yang lain. Ini dari Pak Didin ada closing statement-nya. Dari saya mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru beserta SAP yang telah meluangkan waktunya untuk acara implementasi budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa lakukan untuk siswa-siswi kita yang ada di kelas. Mungkin itu saja. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didin Muhyiddin SPD dan Ibu Waria SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang yang telah mengenalkan kita tentang budaya positif, apa itu disiplin positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi kepada kami. Semoga kita semakin semangat untuk menerapkan budaya positif khususnya di SD Pinang 3 dan umumnya di lingkungan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.